Tanda tangan terakhir ini terasa seperti tinta emas yang menetes ke masa depan kami. Tangan Anggun gemetar saat menyelesaikan formalitas warisan Paman Raharja. 125 miliar. Jumlah yang fantastis. Ini dia, Nyonya. Selamat menikmati kehidupan baru Anda, ujar notaris dengan senyum formal. Anggun hanya bisa mengangguk. Napasnya tercekat. Akhirnya, Bima bisa berhenti bekerja keras dan mimpi kami untuk memiliki rumah di pinggir danau bisa terwujud. Ia harus segera memberitahu Bima. Halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Di sini kita berbagi kisah-kisah kehidupan yang penuh makna dan bisa jadi pelajaran untuk kita semua. Sebelum lanjut ke ceritanya, ayo absen dulu. Tulis di kolom komentar. Kamu menonton dari kota mana saja? Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan cerita berikutnya. Anggun berhenti di butik jam tangan favorit Bima. Ia memilih pilot yang selalu dilihat Bima dari balik kaca toko saat mereka lewat, namun tak pernah mampu dibeli. Jam tangan itu berkilauan di kotak bludru merah. Untuk suamiku yang paling berjuang. Kini, waktu yang ia habiskan akan dipenuhi kebahagiaan, pikirnya. Rasa antusiasnya memuncak. Ia membayangkan ekspresi kaget, bahagia, dan haru Bima. Ini adalah awal kehidupan baru mereka. Kunci berputar. Anggun mendorong pintu apartemen studio mereka di lantai 5. Bima, sayang, aku pulang. Serunya riang. Tidak ada jawaban. Keheningan yang aneh menyambutnya. Biasanya, Bima sudah di rumah sore hari. Yang lebih aneh, apartemen itu sedikit berantakan. Bukan seperti Bima yang rapi. Di atas meja kerja Bima, ada tumpukan tagihan utilitas yang belum dibayar. Padahal Bima selalu menangani keuangan dengan teliti. Perasaan cemas mulai menjalar, mengalahkan kegembiraan warisan 125M itu. Di bawah mangkuk sereal kosong, Anggun menemukan selembar kertas lusuh. Tulisan tangan Bima. Anggun, maafkan aku. Aku harus pergi. Jangan mencariku. Aku sudah tidak layak untukmu. Lupakan aku dan mulailah hidup baru yang kamu pantas dapatkan. Ini yang terbaik. Jantung Anggun mencelos. Tubuhnya terasa dingin. Setelah semua perjuangan, pengkhianatan, atau ada sesuatu yang jauh lebih gelap? Anggun meremas surat itu. Air mata pertamanya tumpah membasahi batik mahalnya. Dengan tangan gemetar, Anggun menelpon Rio, sahabat karib Bima. Rio, Bima ada di mana? Dia meninggalkan surat aneh. Suara Rio terdengar tegang, terlalu formal. Anggun, aku tidak tahu. Mungkin dia sedang mencari pekerjaan di luar kota. Anggun mendesak. Jangan bohong padaku. Rio, ini tentang Bima, suamiku. Setelah hening lama, Rio menyerah. Dia menyuruhku merahasiakannya. Tapi kau harus tahu, dia ada di klinik Harapan Jaya. Cepat datang, Anggun. Jangan buang waktu lagi. Rio langsung menutup telepon. Klinik Harapan Jaya. Bukan rumah sakit. Hanya klinik. Bangunannya lusuh. Catnya mengelupas. Terletak di gang sempit yang gelap. Anggun keluar dari taksinya, memegang erat tas tangan mahalnya. Sebuah simbol kekayaan yang tiba-tiba terasa begitu menjijikkan di lingkungan ini. Bagaimana mungkin Bima ada di tempat seperti ini? Ia bergegas masuk. Nafasnya terengah-engah. Bau disinfektan murah dan lembab menusuk hidungnya. Ada yang tidak beres. Ini bukan hanya masalah pekerjaan. Ini masalah hidup. Saya mencari Bima Pradipta, kata Anggun pada perawat di meja depan. Perawat yang mengenakan seragam hijau kusam itu mengangkat alisnya. Keluarga? Oh, Anggun. Dia tidak mau kami menghubungimu. Perawat itu menghela napas. Bima Pradipta, pasien kamar 3B. Dia sudah di sini hampir 2 bulan. Sejak tumornya mulai membesar. Kata, tumor, menghantam Anggun seperti pukulan fisik. 2 bulan? Dia menyembunyikannya selama 2 bulan? Anggun merasakan kakinya lemas. Dunia berputar. Perawat itu berbicara perlahan. Matanya penuh simpati.
Saat tumor itu muncul tiba-tiba, Bima menolak perawatan serius. Kami tahu dia orang baik. Dia bilang, dia sudah menghabiskan semua yang dia miliki tahun lalu untuk operasi ibumu, Anggun. Dia bangga bisa menyelamatkan ibumu. Ketika dia sakit, dia tidak punya apa-apa lagi. Dia bahkan mencoba menjual motornya agar bisa tinggal di sini, karena ini yang paling murah. Anggun membekap mulutnya. Ibunya selamat, tetapi dengan mengorbankan nyawa Bima. Ini bukan pengkhianatan. Ini adalah cinta yang paling murni dan menyakitkan. Anggun berdiri di depan pintu kayu tua, kamar 3B. Ia meremas kotak jam tangan itu hingga buku jarinya memutih. 125 miliar. Warisan itu datang 3 bulan terlambat. Tetapi ia harus menggunakannya sekarang, jika masih ada waktu. Semua kemewahan yang ia bayangkan kini terasa hampa. Ia harus memberitahu Bima bahwa penderitaannya sudah berakhir. Bahwa ia tidak perlu takut lagi akan tagihan. Tetapi bisakah uang memperbaiki apa yang sudah dihancurkan oleh waktu yang hilang? Pintu terbuka pelan. Udara di dalam kamar terasa berat dan berbau obat. Di tempat tidur besi tipis, terbaring Bima. Ia sangat kurus, kulitnya pucat, dan ada perban tebal di kepalanya. Matanya, mata yang selalu penuh semangat, kini tampak redup. Saat melihat Anggun, senyum lemah terukir di wajahnya. Senyum itu menyayat hati Anggun lebih dari sekadar tangisan. Anggun, kenapa kau di sini? Suara Bima terdengar berbisik. Pergilah, Anggun, kata Bima. Suaranya sedikit lebih kuat. Kau tidak seharusnya ada di sini. Aku menulis surat itu. Aku ingin kau tahu aku pergi. Aku tidak ingin kau melihatku seperti ini. Aku tidak punya apa-apa lagi untuk ditawarkan padamu. Hidupmu lebih berharga daripada penderitaan yang aku bawa. Anggun melangkah maju, menjatuhkan tas tangan dan kotak jam itu ke lantai. Aku tidak peduli dengan apa yang kau tawarkan. Aku hanya peduli padamu, Bima. Dengar aku, Bima. Dengar baik-baik. Anggun berbisik. Air matanya membanjiri wajahnya. Aku datang ke sini untuk memberitahumu. Aku mendapat warisan. 125 miliar rupiah. Kita kaya, Bima. Kita bisa membeli rumah sakit terbaik di dunia. Kenapa kau melakukan ini? Kenapa kau menyembunyikannya dariku? Bima menatapnya kosong, lalu matanya terpejam. Tawa pahit keluar dari tenggorokannya. 125 M? Tuhan, kau datang saat aku hanya punya beberapa minggu lagi. Anggun. Aku melakukannya demi kehormatan terakhirku. Anggun. Bima terbatuk, meraih tangan Anggun. Aku sudah menggunakan semua tabungan untuk ibumu. Ketika dokter bilang aku sakit, aku tahu kita tidak akan mampu. Aku tidak tahan melihatmu, istriku, harus bekerja membersihkan kamar mayat untuk membayarku kembali. Aku lebih baik kau membenciku karena pergi, daripada melihatmu menderita karenaku. Lagi pula, warisan itu memastikan kau akan baik-baik saja. Anggun menggeleng, isakannya semakin keras. Kau adalah hidupku, bukan uangku. Seorang dokter parubaya masuk, membawa hasil CT scan terbaru. Bima, kita perlu bicara. Dokter menatap Anggun dengan sedih. Anggun, tumornya sangat agresif. Klinik kami hanya bisa memberikan perawatan paliatif. Namun, dokter berhenti sejenak. Ada prosedur eksperimental di Singapura. Sangat mahal, sangat berisiko. Biayanya bisa menghabiskan mungkin 5 miliar rupiah. Itu satu-satunya kesempatanmu, Bima. Anggun berdiri tegak. Lakukan. Kita punya 125 M. Terbang dia sekarang juga. Anggun mengeluarkan ponselnya, seolah-olah menjadi komandan militer. Rasa sakitnya berubah menjadi fokus yang tajam. Rio, aku butuh jet medis. Kau, hubungi kenalanmu. Bayar berapapun harganya. Notaris, segera pindahkan dana dalam jumlah besar ke rekening operasi. Dalam waktu 10 menit, klinik yang tenang itu berubah menjadi pusat aktivitas. Perawat yang tadinya pesimis kini melihat keajaiban finansial di depan mata mereka.
Bima sudah stabil dan dipindahkan ke ambulans yang akan membawanya ke bandara. Anggun duduk di sebelahnya, tidak melepaskan tangan Bima. Ia mengeluarkan jam tangan mewah yang dibelinya dan dengan lembut memasangkannya di pergelangan Bima yang kurus. "Lihat, sayang, kau pantas mendapatkannya. Kita punya waktu. Aku tidak akan membiarkanmu pergi," bisik Anggun, mencium pergelangan tangan Bima. Tempat jam mahal itu bersinar di kegelapan malam. Bima tersenyum, air mata haru menetes. Ia tidak lagi menolak. Ia menyerah pada cintanya. Di atas awan, dalam keheningan pesawat jet medis pribadi, Anggun menatap wajah Bima. Wajahnya yang damai, terbebas dari kekhawatiran finansial yang menindasnya. Anggun menyeka air mata. Uang tidak membeli kebahagiaan, tetapi uang membeli waktu. Uang 125 miliar itu tidak berarti apa-apa dibandingkan dengan kesempatan kedua ini. Ini bukan hadiah. Ini adalah takdir yang datang tepat pada waktunya. Ia berjanji akan menggunakan setiap sen jika itu berarti Bima akan hidup. Mereka tiba di RS Mount Elizabeth, Singapura. Fasilitasnya sangat kontras dengan klinik Harapan Jaya. Sebelum Bima didorong masuk ruang operasi yang dingin, Anggun membungkuk, menempelkan dahinya ke dahi Bima. "Kau telah menyelamatkan ibuku, Bima. Sekarang, izinkan aku menyelamatkanmu. Kita akan hidup sampai tua." "Kendi." Bima mengangguk. Saat pintu baja ruang operasi tertutup, Anggun berdiri sendiri. Ia baru saja menggunakan 5 miliar pertamanya. Bukan untuk rumah, tetapi untuk cinta. 5 jam berlalu. Anggun duduk di ruang tunggu yang tenang dan mewah, jauh berbeda dari kursi plastik keras di klinik Harapan Jaya. Namun kemewahan itu tidak bisa meredakan badai di hatinya. Ia mengeluarkan ponsel dan mulai meneliti rencana perawatan pasca operasi yang sangat panjang dan mahal. Ia mengirim email ke notaris dan manajer bank, mengkonfirmasi dana 5 miliar rupiah telah terpakai dan menyiapkan transfer lain untuk biaya ICU dan rehabilitasi. Setiap klik ponselnya adalah pertarungan melawan waktu dan takdir. Ia tidak akan membiarkan warisan ini sia-sia. Pintu baja itu terbuka. Anggun melompat berdiri. Dr. Chen, seorang ahli bedah saraf yang tampak lelah namun profesional, melepas maskernya. Wajahnya menunjukkan campuran kelegaan dan kehati-hatian. "Nyonya Pradipta," katanya dalam bahasa Inggris yang kaku. "Operasi berjalan lancar. Kami berhasil mengangkat seluruh tumor. Ini adalah keberhasilan teknis." Jantung Anggun terasa seperti berhenti berdetak, lalu berdetak kencang lagi. "Tapi," lanjut Dr. Chen, "risikonya tetap tinggi. Pemulihannya akan memakan waktu berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun. Kami membutuhkan rehabilitasi fisik dan kognitif intensif. Biayanya akan signifikan." Anggun hanya mengangguk. Air mata kelegaan membasahi pipinya. Uang tidak lagi penting. Bima masih hidup. Anggun diizinkan melihat Bima di ruang ICU sebentar. Bima terbaring dikelilingi oleh mesin-mesin yang berbunyi teratur. Kepalanya dibalut perban. Anggun meraih tangannya yang bebas. Tangan di mana jam pilot itu bersinar samar. "Kau melakukannya, sayang. Kau berjuang keras," bisik Anggun. Suaranya tercekat. "Aku tidak akan pernah meninggalkanku. Kita akan melalui semua ini, biaya berapapun. Kita akan membangun rumah di pinggir danau. Tapi pertama-tama, kita akan melihatmu bangun. Kau akan melihat jam ini berdetak untuk waktu kita yang baru." Dia mencium tangan Bima. Rasa terima kasih yang mendalam membanjiri dirinya. 3 hari penuh ketegangan. Anggun hampir tidak tidur. Ia membaca setiap grafik di monitor dan memantau setiap sentakan kecil di tubuh Bima. Pagi itu, saat perawat sibuk memeriksa infus, Bima mengerang pelan. Anggun mendekat, menahan napas. Perlahan, mata Bima terbuka, redup dan bingung, namun fokus. Dia melihat Anggun, dan senyum tipis, meski hanya sebagian, muncul. "Anggun." Suaranya serak. Air mata kegembiraan Anggun jatuh di kemeja rumah sakit Bima. Uang telah memberinya kehidupan, dan cinta kini memberinya alasan untuk bernapas. Seminggu kemudian,
Kondisi Bima membaik dan ia dipindahkan ke ruang perawatan pribadi yang luas, jauh lebih mewah daripada apartemen studio mereka di Jakarta. Meskipun masih lemah, ia sudah bisa berbicara perlahan. Anggun duduk di sampingnya, memegang tablet yang menampilkan laporan keuangan yang rumit. "Dengarkan, sayang," bisik Anggun lembut. "Rehabilitasi di sini menghabiskan sekitar 200 juta rupiah per minggu, dan itu belum termasuk obat-obatan. Tapi jangan khawatir, kita punya dana cadangan yang sangat besar." Bima, dengan kepala berbalut perban, menatap Anggun dengan mata berkaca-kaca. "Anggun, 125 M. Kita menghabiskannya untuk hal yang bukan kemewahan. Itu tak terbayangkan." Anggun meletakkan tabletnya dan menggenggam tangan Bima. "Tidak ada pengeluaran yang lebih mulia dari ini. Aku tidak peduli dengan sisa 120 M yang tersisa, selama itu bisa membelikanmu waktu ekstra 1 hari." Bima tersenyum tulus. Rasa terima kasih yang mendalam kini menggantikan rasa malu karena ketidakmampuannya. 2 bulan berlalu. Bima telah melewati masa kritis dan kini memulai sesi rehabilitasi fisik dan kognitif intensif di unit rehabilitasi rumah sakit yang canggih. Ia harus belajar kembali melakukan gerakan-gerakan halus dan melatih ingatannya yang sempat terganggu. Anggun menjadi bayangan Bima, selalu mendampingi setiap sesi. Hari itu, mereka berada di fasilitas gym terapi. Bima mencoba melempar bola kecil ke keranjang, melatih koordinasi tangan mata. Anggun bersorak pelan setiap kali bola itu masuk. Tiba-tiba, Bima berhenti, melihat tangannya. "Anggun, jam ini." Jam pilot yang mahal itu masih melingkar di pergelangan tangannya. "Apakah ini pantas? Aku bahkan belum bisa mengingat nama terapis dengan benar." Anggun menggeleng. "Ini adalah pengingat. Bima, kau mendapatkan waktu baru. Jangan pernah berhenti berjuang." Di balik senyumnya, Anggun baru saja menyetujui transfer dana sebesar 10 miliar rupiah untuk 3 bulan terapi lanjutan. Warisan itu menyusut, namun harapan mereka tumbuh subur. Setelah sesi terapi yang melelahkan, Anggun mendorong kursi roda Bima ke taman atap rumah sakit yang tenang, dikelilingi oleh tanaman tropis yang tertata rapi dan pemandangan kota Singapura yang indah. Anggun mengeluarkan selembar kertas lusuh, sketsa yang pernah mereka gambar bersama di masa lalu, denah rumah impian mereka di pinggir danau. "Lihat ini, Bima," kata Anggun sambil menunjuk sketsa itu. "Kita akan membangunnya. Mungkin tidak secepat dulu kita rencanakan. Mungkin kita hanya menggunakan sisa 80 miliar, tapi kita akan membuatnya. Kau dan aku, setelah kau sembuh total." Bima meraih sketsa itu dengan tangan kirinya yang lebih kuat. Mata Bima dipenuhi tekad yang baru. "Ya, Anggun, kita akan hidup di sana. Kita tidak akan membiarkan pengorbanan ini sia-sia." Untuk pertama kalinya sejak tumor itu muncul, Bima membicarakan masa depan mereka bersama, bukan perpisahannya. Mereka berdua menatap sketsa itu. Warisan 125 miliar kini memiliki tujuan yang jauh lebih berarti daripada sekadar kemewahan sesaat. 3 bulan setelah operasi, Anggun mengadakan pertemuan di kantor perbankan privat yang mewah di Orchard Road. Ia duduk di seberang seorang manajer investasi senior. Anggun membutuhkan kepastian bahwa sisa 80 miliar rupiah yang tersisa, setelah semua biaya medis dan rehabilitasi awal, tidak akan habis dalam beberapa tahun. "Nyonya Pradipta, dengan tingkat pengeluaran ini, dana ini bisa bertahan sekitar 10 hingga 12 tahun tanpa pendapatan tambahan," ujar sang manajer, mendorong selembar grafik. Anggun melihat angka itu menciutnya harapan. 10 tahun? Kami butuh lebih lama. Ia menyadari, 125 miliar yang tampak tak terbatas di Jakarta, di Singapura ini terasa rapuh di hadapan penyakit kronis. Ia harus mulai mengelola uang itu, bukan hanya menghabiskannya. Pagi itu, dalam sesi kognitif, terapis meminta Bima untuk mengingat urutan 5 benda. Bima berjuang keras. Dahinya berkerut karena frustrasi. Tiba-tiba, dia mengabaikan benda-benda di depannya dan menoleh ke Anggun. "Anggun, ingatkan aku. Kita pernah membeli cangkir kopi yang pecah di pasar Loak untuk hadiah ulang tahunmu. Kau bilang itu cangkir paling indah yang pernah kau miliki."
Mata Anggun langsung berkaca-kaca. Itu adalah kenangan kecil, hampir terlupakan, dari masa-masa sulit mereka. Terapis tersenyum lebar. Ini bukan hanya ingatan. Ini adalah koneksi emosional yang kuat yang menandakan bagian otaknya yang terkait kenangan telah aktif kembali. Berbekal dorongan dari terobosan kognitif itu, Anggun memutuskan untuk menggerakkan rencana pembangunan rumah mereka. Ia tahu Bima membutuhkan tujuan nyata untuk kembali ke kehidupan normal. Anggun menelpon seorang arsitek terkemuka di Jakarta dari ruang perawatan Bima, berbicara pelan agar tidak mengganggu istirahat Bima. Saya ingin rumah itu dirancang untuk aksesibilitas penuh. Lantai datar, kamar mandi besar. Bima masih dalam proses pemulihan, jadi ini harus menjadi bentengnya. Ia melihat sketsa rumah di pinggir danau yang dulu mereka idamkan. Warisan itu sekarang menjadi alat untuk membangun kembali bukan hanya kesehatan Bima, tetapi juga masa depan mereka. Keputusan ini menghabiskan 5 miliar rupiah sebagai dana awal perencanaan dan izin. Namun Anggun tahu ini adalah investasi untuk jiwa Bima. 6 bulan setelah operasi, Bima akhirnya lulus dari unit rehabilitasi yang didampingi terapis. Hari itu, ia berjalan melintasi koridor rumah sakit tanpa kursi roda, hanya dengan bantuan tongkat dan lengan Anggun. Setiap langkah adalah perjuangan, tetapi tatapannya penuh tekad. Saat mencapai jendela besar yang menghadap kota, Bima berhenti, bersandar pada Anggun, dan tersenyum lebar. Aku berdiri, Anggun. Aku berdiri di atas kakiku sendiri lagi. Anggun memeluknya erat. Air mata kebahagiaan tak terbendung. Itu bukan hanya langkah fisik. Itu adalah langkah pertama menuju rumah di pinggir danau. Anggun kembali menemui manajer investasi di Orchard Road. Kali ini dengan sikap yang jauh lebih tegas. Dia membawa portofolio bisnis lama Paman Raharja yang ia pelajari selama berbulan-bulan. Saya tidak ingin uang ini bertahan 10 tahun. Saya ingin uang ini bekerja untuk kami, menjamin pemulihan Bima dan masa depan kami yang stabil, kata Anggun, menunjuk pada sektor real estate yang menjanjikan di Indonesia yang pernah Paman Raharja bidik. Ia mengalokasikan 20 miliar rupiah dari sisa dana untuk memulai investasi yang lebih agresif, menyadari bahwa membangun kembali kehidupan juga berarti mengambil risiko finansial yang cerdas. 8 bulan berlalu. Bima telah menyelesaikan sebagian besar rehabilitasi dan diizinkan terbang kembali ke Jakarta. Namun, bukannya kembali ke apartemen studio lama, Anggun membawanya langsung ke pinggir danau yang sejuk di Bogor. Di sana, di atas tanah yang baru dibeli dan telah diratakan untuk pembangunan, Bima, meskipun masih sedikit goyah, berdiri di samping Anggun. Mereka memandang ke permukaan danau yang tenang. Anggun menunjukkan papan tanda kecil di mana nama arsitek dan izin konstruksi terpampang. Kita ada di rumah, sayang, bisik Anggun, menggenggam tangan Bima yang kini memegang erat jam pilotnya. Ini adalah janji yang ditepati. 2 bulan kemudian, fondasi rumah mulai dicor. Anggun dan Bima menghabiskan sebagian besar waktu mereka di lokasi pembangunan di Bogor, menyewa sebuah pondok sederhana di dekat danau. Anggun, mengenakan helm konstruksi di atas sanggul rapinya, meninjau denah dengan mandor. Kita harus berhemat pada material finishing, Pak. Prioritas adalah struktur yang kuat dan aksesibilitas Bima, ujarnya tegas. Bima, duduk di bangku kayu sambil mengawasi tumpukan semen, tersenyum bangga. Meskipun sisa 55 miliar rupiah kini terasa sangat terbatas untuk mewujudkan rumah mewah yang mereka impikan dulu, ini adalah rumah yang dibangun dengan perjuangan dan cinta. Ini jauh lebih berharga. Setahun setelah kepulangan mereka, rehabilitasi Bima menunjukkan hasil luar biasa. Selain mampu berjalan normal tanpa bantuan, fungsi kognitifnya kembali pulih sepenuhnya. Suatu sore, Anggun melihat Bima duduk di tepi danau, bukan sekadar menikmati pemandangan, tetapi membuat sketsa detail dengan pensil. Aku sudah menemukan solusinya, Anggun, katanya penuh semangat. Kita tidak perlu membayar mahal untuk lanskap. Aku bisa mendesain taman kita sendiri, fokus pada tanaman asli Indonesia dan menciptakan jalur refleksi untuk terapi. Aku ingin memberi kembali pada warisan ini, bukan hanya menerimanya. Anggun melihat desain rumit itu, sketsa yang menunjukkan bakat lama Bima yang kembali hidup.
Ia tahu, Bima telah menemukan kembali harga dirinya. 2 tahun setelah drama di Klinik Harapan Jaya, rumah Anggun dan Bima akhirnya selesai. Bangunan itu berdiri elegan, dengan desain aksesibel yang modern namun hangat, menghadap langsung ke danau. Pada malam pertama mereka, Anggun dan Bima duduk di teras kayu, segelas teh hangat di tangan. Matahari terbenam menciptakan warna jingga dan ungu yang memantul di permukaan danau. Bima mengangkat tangan, membiarkan cahaya senja memantul pada jam pilot mahalnya. "Ini waktu kita, Anggun," bisik Bima. Suaranya dipenuhi emosi yang dalam. "Waktu yang kita beli dengan 125 miliar. Bukan untuk kemewahan, tetapi untuk kehidupan. Terima kasih sudah menyelamatkanku." Anggun menyandarkan kepalanya di bahu Bima. Sisa warisan yang tersisa, sekitar 40 miliar, kini dikelola secara profesional, menjamin stabilitas mereka. Mereka tidak kaya raya seperti yang dibayangkan, tetapi mereka memiliki segalanya. Janji ditepati. 3 tahun penuh telah berlalu, dan Bima kini bukan hanya sehat, tetapi lebih bersemangat dari sebelumnya. Kebun kecil yang ia rancang sebagai bagian dari terapinya di Bogor kini menjadi fokus hidupnya. Ia menamai usahanya, Waktu Baru Desain, mengacu pada jam pilot di pergelangan tangannya. Dengan suntikan modal awal dari sisa warisan, Bima mulai menerima klien pertamanya, sebuah klinik rehabilitasi mewah di Jakarta yang tertarik pada konsep taman terapeutik yang ia tawarkan. Anggun, yang bertindak sebagai direktur keuangan dan operasional, merasa bangga melihat suaminya yang dulu terpuruk, kini memimpin proyek-proyek besar, menyalurkan pengalaman pribadinya untuk membantu orang lain. Anggun dan Bima memutuskan untuk menjual apartemen studio lama mereka yang ada di lantai 5 Jakarta. Mereka kembali ke sana pada suatu sore untuk mengambil beberapa barang sentimental terakhir. Saat memasuki ruangan kecil yang kini terasa asing, Bima melihat kemeja tempat ia dulu meninggalkan surat perpisahan, surat yang hampir merenggut segalanya dari mereka. Anggun mendekat, memeluk Bima. "Kita pernah sangat menderita di sini, sayang. Tetapi tempat ini juga menyimpan cinta yang membuat kita bertahan," bisik Anggun. Mereka mengambil bingkai foto pernikahan mereka dan cangkir kopi pecah yang Bima ingat saat terapi kognitif, meninggalkan semua sisa tagihan yang tidak terbayar sebagai kenangan pahit yang sudah mereka lewati. Setelah berdiskusi panjang, Anggun dan Bima sepakat untuk tidak lagi berfokus pada pertumbuhan kekayaan, melainkan pada dampak sosial. Anggun mengalokasikan 10 miliar rupiah dari dana investasi yang bekerja untuk mendirikan Yayasan Harapan Bima Anggun. Yayasan ini berfokus pada penyediaan panduan navigasi medis dan dana darurat bagi pasien kritis yang terpaksa menyerah karena kendala finansial, mengingatkan mereka pada masa-masa di Klinik Harapan Jaya yang lusuh. Anggun memimpin yayasan tersebut, menggunakan keahlian manajemennya, sementara Bima menyumbangkan desain taman terapeutik untuk klinik-klinik yang mereka bantu. 5 tahun telah berlalu sejak notaris mengucapkan selamat menikmati kehidupan baru. Malam ini adalah perayaan kecil, ulang tahun Anggun dan Bima yang paling bermakna. Mereka duduk di teras kayu menghadap danau. Bima menggendong putri kecil mereka, Kiara, yang baru berusia 1 tahun. Kiara tertawa, memegang erat jam pilot di pergelangan tangan ayahnya. Anggun tersenyum, kelegaan yang mendalam terpancar dari matanya. "Lihat Bima," bisik Anggun, "kita tidak hanya membeli waktu, kita membeli masa depan." Warisan 125 miliar itu telah berubah menjadi kehidupan utuh yang tidak ternilai harganya. Mereka tahu, kisah mereka adalah pengingat bahwa kekayaan sejati bukanlah jumlah di bank, melainkan cinta yang menyelamatkan. 6 tahun setelah warisan itu, Yayasan Harapan Bima Anggun telah berkembang pesat. Hari itu, Anggun dan Bima mengunjungi sebuah klinik rehabilitasi di pinggiran Jakarta yang baru saja selesai direnovasi dan dilengkapi dengan taman terapeutik Bima. Anggun melihat seorang ibu muda yang mengenakan pakaian sederhana, duduk di tepi kolam refleksi di taman itu, menangis sambil memegang erat tangan suaminya yang masih terbaring lemah. Anggun menghampirinya. "Jangan khawatir, Ibu. Suami Ibu akan baik-baik saja di sini. Kami tahu rasanya ketika harapan terasa habis," bisik Anggun lembut. Ibu muda itu mendongak, matanya penuh air mata,
tetapi senyum tipis terukir saat ia mengenali Anggun dari berita yayasan. Terima kasih, Bu Anggun. Kami benar-benar sudah menyerah. Warisan ini adalah keajaiban bagi kami. Anggun menggenggam tangan ibu itu, menyadari bahwa 10 miliar yang mereka alokasikan telah menjadi sumber kehidupan yang berkelanjutan bagi orang lain. Malam harinya, setelah Kiara tertidur, Bima dan Anggun berada di ruang kerja Bima yang menghadap danau. Ruangan itu dipenuhi gulungan sketsa dan blueprint. Bima menyalakan proyektor, menampilkan rendering 3D sebuah kompleks taman terapeutik yang luas di Bali, proyek terbesar yang pernah ia dapatkan, disponsori oleh jaringan rumah sakit internasional. Lihat ini, Anggun. Ini bukan hanya taman. Ini adalah sistem pemulihan terintegrasi yang menggunakan AI untuk menyesuaikan lanskap berdasarkan data kognitif pasien. Aku akan membuktikan bahwa pengalaman kita bisa mengubah seluruh cara orang pulih, kata Bima, matanya berkilauan penuh semangat. Anggun bersandar di bahunya. Bangga. Kau berhasil, sayang. Kau membangun kembali mimpimu dari awal, dan sekarang kau membantu orang lain membangun kembali hidup mereka. Warisan yang tersisa, kini sekitar 38 miliar, terasa semakin berharga karena menjadi fondasi bagi semangat profesional Bima yang baru. Saat sore yang cerah, Anggun dan Bima mengawasi Kiara yang bermain di dermaga kayu kecil yang baru dibangun di depan rumah mereka. Kiara, yang kini berusia 4 tahun dan penuh rasa ingin tahu, berhasil melepaskan jam pilot Bima dari pergelangannya saat Bima menunjuk bebek yang berenang. Dengan sekali lemparan, jam yang menjadi simbol perjuangan dan waktu baru mereka itu tercebur ke dalam air danau yang dangkal. Wajah Anggun dan Bima pucat. Jam itu, seru Anggun, panik. Bima, tanpa berpikir, melompat ke air dangkal itu. Dalam beberapa detik, ia mengangkat tangannya. Jam itu masih di sana, mengkilap, basah. Saat ia naik kembali, Bima memeluk Anggun erat, gemetar. Aku tidak akan membiarkan waktu kita hilang lagi, bisik Bima. Kiara, yang tidak mengerti kepanikan itu, hanya tertawa riang. Momen itu, meskipun singkat, menjadi pengingat pahit betapa rapuhnya waktu dan bagaimana sebuah benda dapat menyimpan makna yang tak terhingga. 7 tahun setelah warisan itu, Anggun dan Bima duduk di kantor yayasan yang baru didirikan, yang terletak tidak jauh dari rumah mereka di Bogor. Kantor itu sederhana, namun fungsional. Anggun, kini seorang ahli strategi investasi yang teruji, memegang laporan keuangan yayasan. Sisa 38 miliar rupiah telah menghasilkan pendapatan yang stabil, cukup untuk membiayai operasional yayasan dan gaya hidup mereka. Bima sedang dalam panggilan video dengan jaringan rumah sakit di Bali, mengkonfirmasi dana investasi sebesar 5 miliar dari yayasan akan digunakan sebagai modal awal untuk proyek taman terapeutik AI-nya. Anggun tersenyum bangga. Mereka tidak hanya bertahan, mereka mengubah sisa kekayaan itu menjadi alat untuk transformasi sosial dan profesional. 2 bulan kemudian, Bima diundang untuk menjadi pembicara utama dalam sebuah konferensi amal internasional di Jakarta yang disponsori oleh yayasan mereka. Di hadapan ratusan dokter, terapis, dan donatur, Bima berdiri tegak di atas panggung. Ia menceritakan perjalanan dari Klinik Harapan Jaya hingga mendesain solusi kesehatan berbasis alam. Di pergelangan tangannya, jam pilot itu berkilauan di bawah lampu sorot. Jam ini, kata Bima, mengangkat tangannya, suaranya lantang dan penuh emosi, adalah pengingat bahwa waktu bukanlah komoditas yang bisa kita beli, tetapi hadiah yang harus kita gunakan untuk memberi makna pada hidup orang lain. Warisan 125 miliar itu memberi saya waktu kedua, dan kini, kami mendedikasikannya untuk memberi harapan bagi mereka yang hampir menyerah. Anggun, yang duduk di barisan depan, meneteskan air mata kebanggaan. Setelah pidato itu, Anggun dan Bima menyadari bahwa dampak mereka tidak seharusnya terbatas pada Indonesia. Mereka berjalan-jalan santai di tepi Danau Bogor saat matahari terbenam. Kiara, yang kini mulai bersekolah, sedang bermain di taman. Anggun memegang sketsa Bima yang baru, rancangan untuk sebuah fasilitas rehabilitasi di Afrika Timur, yang kekurangan sumber daya. Sisa dana investasi kita masih 33 miliar. Sayang, kata Anggun.
Jika kita alokasikan 15 miliar untuk pembangunan dan transfer teknologi Bima, kita bisa membawa harapan Bima Anggun ke kancah global. Maukah kau memulai proyek ini bersamaku? Lagi. Bima tersenyum, memeluk Anggun. Kita tidak pernah berhenti. Anggun, semua ini dimulai dari 125 miliar dan berakhir dengan harapan tanpa batas. Mereka menatap matahari terbenam, siap untuk tantangan besar berikutnya. 3 minggu kemudian, Anggun dan Bima kembali ke kantor pengelola kekayaan di Orchard Road, tempat Anggun dulu merasa cemas dengan angka 10 tahun. Kali ini, perasaan mereka berbeda. Anggun, mengenakan setelan bisnis yang rapi, duduk di seberang manajer investasi yang sama. Kami telah menyusun perjanjian yang memastikan 15 miliar rupiah ini digunakan sepenuhnya untuk pembangunan fasilitas rehabilitasi dan transfer teknologi di Uganda. Kami tidak mengharapkan pengembalian finansial, tetapi pengembalian sosial. Jelas Anggun dengan tegas, menandatangani dokumen transfer besar itu. Bima meletakkan tangannya di bahu Anggun. Setelah tanda tangan itu, sisa dana mereka turun menjadi 18 miliar rupiah. Jumlah yang jauh lebih kecil dari yang mereka bayangkan, namun kini terasa jauh lebih besar maknanya. Ini adalah pengeluaran yang tidak lagi membelikan mereka waktu pribadi, tetapi waktu untuk harapan banyak orang. 6 bulan kemudian, di bawah terik matahari yang menyengat dan langit biru yang luas, Anggun dan Bima berdiri di atas tanah merah yang berdebu di pinggiran Kampala, Uganda. Ini adalah lokasi di mana fasilitas harapan Bima Anggun yang baru akan berdiri. Pemandangan itu sangat kontras dengan Danau Bogor yang sejuk. Kiara, yang kini berusia 4 tahun lebih, mengenakan topi lebar dan bermain dengan gundukan debu merah. Bima berbicara dengan seorang mandor lokal, menunjukkan cetak biru desain taman terapeutiknya yang rumit. Anggun berdiri di sampingnya, memegang sebotol air dan tas selempangnya, melihat sekeliling. Ia tersenyum, merasakan beban 15 miliar rupiah itu kini berubah menjadi bata demi bata harapan. Bima menoleh padanya, matanya dipenuhi cahaya, bukan lagi karena warisan, tetapi karena tujuan. 8 tahun penuh telah berlalu sejak malam di Klinik Harapan Jaya. Di teras kayu yang menghadap Danau Bogor, Anggun duduk di sebelah Bima. Kiara, yang kini berusia 9 tahun, sedang mengerjakan pekerjaan rumah matematikanya di meja kayu. Jam pilot di pergelangan Bima telah mendapatkan patina indah dari waktu dan perjuangan. Aku baru saja mendapat laporan. Anggun, pusat Kampala sudah berfungsi penuh, dan mereka telah membantu ratusan keluarga, kata Bima, suaranya dipenuhi ketenangan yang mendalam. Anggun menyandarkan kepalanya di bahu Bima. Sisa 18 miliar ini, sayang, cukup untuk kita, dan yayasan memiliki pendapatan yang berkelanjutan. Kita menghabiskan 125 miliar, bukan untuk kemewahan, tetapi untuk memastikan kau hidup, dan untuk memberikan harapan kepada dunia, bisik Anggun. Mereka memandang ke permukaan danau, di mana pantulan cahaya senja bersinar lembut. Mereka tidak pernah mendapatkan rumah mewah yang tadinya mereka impikan, tetapi mereka mendapatkan warisan yang jauh lebih berharga, sebuah kehidupan yang utuh dan bermakna. Suatu hari Sabtu yang cerah, Kiara yang berusia 9 tahun duduk di tepi danau, memegang buku yang berisi foto-foto pembangunan pusat Uganda. Ia menoleh pada Bima, menyentuh plat jam pilot yang masih setia melingkar di pergelangan tangan ayahnya. Ayah, waktu itu di Singapura, kenapa ayah tidak ingin mama membelikan rumah yang mewah? Kenapa ayah ingin pergi? Tanya Kiara polos. Bima tersenyum, lalu menceritakan kisah Klinik Harapan Jaya dan betapa mahalnya waktu yang Anggun beli. Jam ini adalah pengingat. Nak, jelas Bima. Kita punya uang untuk membeli kemewahan, tetapi kita memilih untuk membeli waktu untuk hidupku, dan waktu bagi harapan orang lain. Warisan itu adalah bejana, bukan tujuan. Kiara mengangguk. Matanya menunjukkan pemahaman akan beban dan makna yang diemban oleh jam mahal itu. 10 tahun penuh setelah drama di Klinik Harapan Jaya, Anggun dan Bima berdiri di atas panggung di Jenewa, Swiss, menerima penghargaan kemanusiaan global untuk Yayasan Harapan Bima Anggun atas pekerjaan mereka di Afrika dan Asia Tenggara. Anggun, mengenakan kebaya modern yang elegan,
berdiri di samping Bima yang tampak gagah. Bima memegang piala itu, tetapi matanya mencari Anggun. Kami mulai dengan kekayaan yang tak terduga, dan kami menghabiskannya untuk hal yang paling penting, hidup, ujar Bima dalam pidato penerimaannya. Anggun menahan air mata bangga. Di tengah kemewahan global, mereka tahu bahwa pengakuan sejati bukanlah tentang 125 miliar yang mereka habiskan, melainkan tentang cinta dan integritas yang mereka pertahankan. Sisa 18 miliar yang tersisa di rekening kini terasa seperti emas yang sesungguhnya. Malam itu, merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang ke-15, Anggun dan Bima duduk di teras rumah tepi danau mereka yang hangat. Rumah itu tidak semewah yang mereka impikan saat pertama kali mendapat warisan, tetapi penuh dengan kehidupan dan kenangan. Anggun menyesap teh, melihat cahaya bulan memantul di danau. Dulu aku memimpikan istana kaca, Bima, bisik Anggun. Bima meraih tangannya. Kita menghabiskan istana itu. Sayang, kita menukarnya dengan ini. Waktu kita, kesehatan kita, dan harapan bagi Kampala, jawab Bima. Dia membalik jam pilot di pergelangannya, yang kini tampak seperti relik yang berharga. Mereka tersenyum. Warisan 125 miliar rupiah itu telah habis untuk tujuan yang jauh melampaui imajinasi mereka, menjadikannya warisan cinta, bukan kekayaan. Sudah 11 tahun sejak warisan itu datang, dan Kiara, yang kini berusia 10 tahun, mulai menghabiskan sore hari di kantor yayasan. Hari itu, ia duduk di samping meja Bima, meninjau model maket Taman Terapeutik Bali. Ayah, kenapa di sini ada sungai kecil? Bukankah itu mahal? Tanya Kiara, matanya memancarkan keingintahuan serius. Bima tersenyum, menyentuh jam pilotnya. Sungai kecil ini, nak, adalah aliran. Air mengalir seperti kehidupan, membantu pasien yang ingatannya terganggu untuk fokus pada gerak. Ini bukan tentang uang, ini tentang pemulihan, jawab Bima lembut. Anggun masuk membawa laporan, berhenti sejenak melihat interaksi ayah dan anak itu. Ia menyadari warisan terbesarnya kini adalah nilai-nilai yang mereka wariskan pada putri mereka. 2 tahun kemudian, Anggun dan Bima melakukan perjalanan ke Kampala. Fasilitas rehabilitasi yang mereka bangun dengan 15 miliar rupiah telah menjadi pusat harapan. Saat Anggun berjalan melalui taman terapeutik yang rimbun, ia melihat Bima sedang tertawa bersama para terapis lokal, menggunakan bahasa Swahili yang ia pelajari. Tiba-tiba, seorang pria tua yang pulih dari stroke menghampiri Anggun dan memberinya ukiran kayu kecil. Terima kasih telah memberi saya waktu lagi. Taman ini adalah keajaiban, katanya tulus. Anggun menerima ukiran itu. Air mata keharuan menetes. Disinilah, di tanah asing yang berdebu ini, Anggun benar-benar merasakan makna warisan yang telah habis. Warisan itu tidak membeli rumah mewah, tetapi membeli martabat manusia. Setelah kembali dari Uganda, Anggun dan Bima duduk di ruang kerja mereka, meninjau sisa 18 miliar yang tersisa. Anggun menunjuk pada rencana investasi. Kita harus mengamankan pendidikan Kiara. Biaya universitas internasional sangat tinggi. Bima mengangguk. Gunakan 8 miliar untuk dana pendidikan jangka panjang. Itu adalah prioritas. Kita membeli masa depan untuknya. Sama seperti kita membeli waktu untukku dulu, ujar Bima. Anggun tersenyum, dengan tenang membuat transfer dana. Kini sisa dana operasional mereka adalah 10 miliar rupiah. Tetapi rasa aman dan tujuan sosial mereka jauh lebih bernilai. Mereka telah belajar bahwa kekayaan terukur bukan dari seberapa banyak yang tersisa, tetapi seberapa besar yang telah mereka berikan tanpa membahayakan keluarga. 20 tahun sejak hari Anggun menemukan surat perpisahan Bima. Mereka merayakan ulang tahun pernikahan di tepi danau, hanya berdua, setelah Kiara tidur. Bima, yang kini berusia paruh baya dengan sedikit uban, melepas jam pilot dari pergelangannya. Jam itu menunjukkan guratan waktu yang panjang. Anggun, kata Bima, memegang tangan istrinya. Aku ingin jam ini berhenti berdetak sebagai penanda waktu pribadiku. Aku ingin memberikannya pada Kiara di hari pernikahannya. Ini bukan lagi pengingat trauma, tapi simbol harapan yang kita ciptakan dari kehancuran. Anggun menerima jam itu, memegangnya erat,
sebuah relik yang lebih berharga dari berlian. Kita telah hidup, Bima. Kita benar-benar hidup. Mereka tahu, 125 miliar rupiah telah mengantarkan mereka pada akhir kisah yang bahagia dan penuh pengorbanan yang indah. 21 tahun setelah drama Klinik Harapan Jaya. Di kampus bergengsi di Eropa, Kiara berdiri anggun dengan toga, senyumnya cerah seperti ibunya. Anggun dan Bima berdiri di sampingnya, bangga. Saat kerumunan bubar, Bima mengeluarkan kotak bludru merah kecil. Ia membuka kotak itu, memperlihatkan jam pilot yang usang namun berkilau. Anggun memegangi tangan Bima, matanya berkaca-kaca. "Kiara," kata Bima, suaranya sedikit serak karena emosi. "Jam ini adalah harga dari 125 miliar rupiah. Bukan kekayaan yang ia wakili. Nak, ini adalah waktu yang dibeli oleh ibumu untuk ayah, dan harapan yang kita ciptakan setelahnya. Ini bukan perhiasan. Ini adalah warisan kita yang sebenarnya." Kiara, yang kini sangat memahami kisah di baliknya, mengambil jam itu. Ia menciumnya, lalu memasangnya di pergelangan tangannya. Itu adalah janji bahwa perjuangan dan pengorbanan mereka akan terus berdetak. Malam itu, kembali di rumah tepi Danau Bogor, Anggun dan Bima duduk di ruang kerja mereka yang tenang. Anggun meninjau laporan keuangan terakhir. Sisa 10 miliar rupiah. Angka yang kecil dibandingkan 125 miliar, tetapi dikelola dengan hati-hati dan menghasilkan dana yang cukup untuk operasional yayasan dan masa pensiun mereka yang nyaman. "Dulu aku menangis karena 125 M datang terlambat," bisik Anggun, menutup tabletnya. "Sekarang, 10 miliar ini terasa seperti tak terbatas. Itu membeli kedamaian." Bima mengangguk. "Itu karena kita tahu nilai uangnya, Anggun, bukan nilai nominalnya. Kita menukar kemewahan sesaat dengan martabat dan tujuan. Kita benar-benar menghabiskan 125 miliar dengan benar." Mereka tersenyum. Hati mereka dipenuhi rasa syukur atas keputusan yang mereka ambil 2 dekade lalu. Musim gugur berikutnya, Kiara kembali ke Jakarta, menolak tawaran pekerjaan bergengsi di luar negeri. Ia duduk di kantor yayasan, kini tampak sangat profesional, di seberang Anggun dan Bima. Jam pilot itu melingkar di pergelangan tangannya. "Ayah, Mama," kata Kiara dengan mata penuh tekad. "Aku telah melihat betapa berartinya waktu itu bagi ayah, dan bagaimana 125 miliar itu memberi harapan di Uganda. Aku tidak bisa hanya mencari kekayaan pribadi. Aku ingin melanjutkan misi ini. Aku ingin membawa taman terapeutik ayah ke tempat-tempat yang lebih membutuhkan, mulai dari Asia Tenggara." Anggun tersenyum, mengalirkan air mata bangga. Bima merangkul bahu Anggun dan Kiara. Warisan 125 miliar rupiah telah habis, tetapi tujuan dan cinta yang ditimbulkannya kini diwariskan kepada generasi berikutnya. Kisah mereka telah abadi. 4 bulan setelah kembali dari Eropa, Kiara, dengan semangat yang membara, memimpin timnya di kantor Yayasan Harapan Bima Anggun di Jakarta. Kantor baru ini jauh lebih modern, mencerminkan ambisi global mereka. Di tangannya, pena menari di atas peta Thailand. "Fokus utama kita adalah Bangkok, dengan kasus rehabilitasi pasca trauma yang tinggi," ujar Kiara tegas. "Kita akan mengintegrasikan desain, sungai kecil, ayah untuk memfasilitasi pemulihan kognitif. Anggaran 15 miliar rupiah yang dialokasikan harus dialokasikan dengan efisien, memastikan kita bisa mereplikasi model ini di negara Asia Tenggara lainnya." Bima dan Anggun duduk di belakang, mengamati dengan bangga. Mereka tidak lagi memegang kendali, tetapi menjadi mentor. Anggun melihat jam pilot yang kini tersemat di pergelangan tangan Kiara. Warisan itu kini berdetak di generasi kedua. 5 tahun kemudian, di dermaga kayu di pinggir Danau Bogor, di mana kisah mereka kembali berdetak, yayasan merayakan peluncuran fasilitas terapeutik ke-10 mereka di Asia Tenggara. Kiara berdiri di atas panggung kecil, memegang mikrofon. "Dengan bangga saya umumkan, hari ini, kami telah menyentuh kehidupan lebih dari 5.000 pasien dan keluarga yang hampir kehilangan harapan karena kendala biaya," kata Kiara, suaranya dipenuhi emosi. Anggun, dengan rambut kini sedikit memutih di pelipisnya,
berdiri di samping Bima. Mereka berdua tersenyum, melihat Kiara sebagai perwujudan nyata dari pengorbanan mereka. Bima memegang tangan Anggun, matanya berkaca-kaca. Warisan 125 miliar itu telah diubah menjadi jaringan harapan yang melintasi batas-batas, membuktikan bahwa uang, jika digunakan dengan benar, bisa menciptakan kebaikan yang tak terbatas. 25 tahun setelah warisan itu datang, Anggun dan Bima kini menikmati masa pensiun yang tenang di rumah tepi danau mereka yang hangat. Mereka duduk di teras favorit mereka, memandang danau yang tenang, di mana dulu jam pilot pernah tercebur. Anggun memegang tangan Bima yang berkerut. Kita tidak pernah mendapatkan istana kaca itu. Sayang, kita bahkan tidak kaya raya lagi, bisik Anggun lembut. Bima menoleh, senyum damai terukir di wajahnya. Tapi kita mendapatkan waktu, Anggun. 25 tahun waktu yang utuh. Dan kita mendapatkan warisan yang tak terhingga yang kini diwariskan pada Kiara. Itu adalah transaksi terbaik dari 125 miliar rupiah. Mata mereka tertuju pada Kiara, yang baru saja tiba dari kantor yayasan. Jam pilot itu masih di pergelangannya, membawa beban harapan baru. Mereka telah menghabiskan kekayaan itu, tetapi mereka menciptakan sebuah kisah yang abadi. 26 tahun setelah Anggun menerima warisan itu, Yayasan Harapan Bima Anggun meresmikan pusat terapeutik Asia Tenggara yang terbesar, berlokasi di pinggiran Bangkok, Thailand. Kiara berdiri di podium, tampak sama teguhnya seperti Anggun 2 dekade lalu, mengenakan jam pilot yang diwariskan ayahnya. Ia berbicara lancar dalam bahasa Thai, menjelaskan bagaimana desain sungai kecil ayahnya akan membantu pemulihan kognitif korban trauma. Anggun dan Bima duduk di barisan depan, bergandengan tangan. Mereka tidak lagi menjadi pemimpin, tetapi pilar. Ketika Kiara menyelesaikan pidatonya, pandangan mata Anggun dan Bima bertemu. 125 miliar telah mengubah trauma menjadi tujuan yang melintasi benua dan generasi. 4 tahun kemudian, Anggun dan Bima merayakan ulang tahun pernikahan ke-30 mereka. Mereka kembali duduk di dermaga kayu di Danau Bogor, memandangi pantulan bintang di air. Kiara dan suaminya diperkenalkan sebagai seorang aktivis sosial, baru saja meninggalkan mereka setelah makan malam keluarga. Anggun memeriksa saldo rekening mereka di tablet tua. Sisa 10 miliar rupiah itu masih utuh, bahkan sedikit bertambah, karena yayasan kini mandiri. Kita tidak pernah menghabiskannya, Bima, bisik Anggun, tertawa lembut. 10 miliar ini hanya berfungsi sebagai simbol, bukan kebutuhan. Warisan 125 miliar itu benar-benar habis di hari kita melihat Kiara memakai jam tangan itu dan berbicara tentang harapan di Bangkok. Bima mencium tangannya. Mereka telah menukar kekayaan materi dengan kekayaan emosional yang tak terhingga. 35 tahun setelah warisan itu diterima, Anggun dan Bima membuat keputusan formal untuk pensiun total dari kepengurusan yayasan. Mereka berada di kantor pusat yayasan di Jakarta, yang kini merupakan bangunan bergaya modern yang elegan, jauh dari studio apartemen lama mereka. Kiara, mengenakan setelan profesional dan jam pilot di pergelangan tangannya, duduk di kursi direktur. Di seberang meja, Anggun, yang rambutnya kini telah memutih sepenuhnya, menyerahkan buku besar yayasan kepada Kiara. Warisan itu adalah milikmu sekarang, Nak. Bukan uangnya, tapi misinya, kata Anggun, matanya bersinar bangga. Bima memeluk Kiara dan Anggun, menyadari bahwa kehidupan kedua yang ia terima telah melahirkan warisan abadi bagi ribuan orang. Misi 125 miliar rupiah telah tuntas, diturunkan ke tangan yang tepat.